Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep ini dalam firman-Nya, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan orang itu dengan perbuatan yang lebih baik, karena hanya dengan cara itulah orang yang semula memusuhi akan menjadi pembelamu yang paling setia. Ini resep bahwa kalau kita lampiaskan kekecewaan, kalau kita curhat, kita dendam, maka sakit hati itu tidak terobati. Yang terjadi semakin besar rasa sakitnya dan permusuhan semakin panjang. 7 keturunan. Tapi tatkala kita menjadi orang besar, memaafkan, kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka pada kondisi tersebut antum akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika ada orang yang menuduh antum, menfitnah antum, menyakiti antum, mengkhianati, justru antum kirim hadiah. Kenapa? Sebetulnya khianat dia, tuduhan dia itu adalah hadiah pahala yang diberikan kepada antumnya yang salah paham. Dia menyakiti, tidak. Itu adalah bentuk hadiah yang antum salah pahami. Kenapa kok kita salah paham dengan sikap jahat orang? Bagaimana caranya agar kejahatan orang itu di mata kita bisa kelihatan itu adalah sebuah hadiah? Lihatlah akhirat. Ketika antum sadar diri banyak dosa, Allahu Akbar, dosa akan dipikul oleh dia. Allahu Akbar, dia akan berkirim pahala kepada saya. Dia akan menghadiahkan pahala amalannya kepada saya. Kapan? Hari kiamat. Di pengadilan, lihatlah banyak orang yang ketika merasa dirugikan material dan imaterial, apa tuntutannya? Ganti rugi. Kalau dia berhasil memenangkan gugatan, puas, menang gugatan, alhamdulillah, kerugian material diganti, imaterial diganti. Kerugian material 1 miliar, imaterialnya 100 miliar. Puas dia, alhamdulillah, terbayar. Pola pikir ini harus ada dalam diri kita. Alhamdulillah, anak akan dapat ganti rugi yang lebih besar. Di mana? Di hari kiamat. Pahala dia akan diberikan kepada saya, atau dosa saya akan dipikulkan kepada dia. Itu hadiah. Kenapa kita kecewa dengan orang yang menzalimi kita? Kenapa kita sakit hati? Justru kita bersyukur ketika dizalimi. Alhamdulillah, ada hadiah pahala syukron ya akhi. Itu yang dahulu dilakukan oleh Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Kalau ada orang yang menghibai beliau segera beli anggur di pasar, dikirim kepada orang yang menghibai beliau. Sehingga yang menghibai ini heran, ada apa? Kok malah kirim hadiah? Rasulullah SAW bersabda, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah. Kamu sudah berbuat baik, menghadiahkan pahalamu kepada saya. Saya tidak punya imbalan lain kecuali memberimu setangkai anggur. Justru dia minta maaf, saya hanya bisa membalas segini. Subhanallah. Kok tidak sakit hati? Tidak. Karena beliau melihat kezaliman, ghibah, tuduhan, fitnah yang dilakukan orang itu adalah sebuah hadiah pahala. Tidak kecewa, justru bersyukur. Tidak sakit, justru bergembira dapat hadiah. Seperti halnya kita, Masya Allah, anak tidak kenal dia berkirim hadiah loh. Luar biasa, orang ini baik sekali dia. Itu cara berpikir Al Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib, cucu Nabi SAW.